Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1948, Amir Syarifuddin mengundang kembali Musso untuk datang ke Indonesia dan bersama-sama memimpin pemberontakan atas nama PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah Republik Indonesia, Soekarno-Hatta. Apa alasan dari Amir Syarifuddin melakukan itu adalah karena dia kecewa karena jabatan Perdana Menteri yang selama ini dia pegang itu tiba-tiba diambil dari tangannya. Untungnya pemberontakan itu kemudian digagalkan oleh kekuatan TNI dan Indonesia sejak saat itu relatif aman dari serangan PKI. Dan sama seperti kausalitas hukum karma lah ya. Sejak saat itu PKI itu menjadi bulan-bulanan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena ada tiga kesalahan besar yang mereka lakukan. Pertama, Amir Syarifuddin itu adalah orang yang mendandatangani perundingan Renville, di mana dalam perundingan Renville itu kesimpulannya adalah Belanda yang melakukan agresi militer Belanda satu atas wilayah Indonesia itu sah melakukan agresi itu. Dan yang kedua adalah sejak saat itu wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan wilayah-wilayah yang kaya dari Indonesia itu diambil menjadi milik Belanda. Nah, itu yang menandatanganinya itu adalah Amir Syarifuddin. Jadi, kemudian ketika Amir Syarifuddin dipecat oleh Soekarno gara-gara menandatangani perundingan Renville itu, dia malah memberontak. Kan itu dua kesalahan fatal. Dan kesalahan ketiga yang lebih fatal lagi adalah bahwa dia melakukan pemberontakan tidak benar-benar mengenal nasionalisme, tidak mengenal namanya solidaritas rakyat sama sekali. Dia ego sendiri. Di tahun 1948 itu Indonesia ada di titik terbawah dalam perjuangan revolusi Indonesia. Ketika upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia benar-benar mendapatkan rongrongan yang paling hebat dari Belanda dan dari dunia internasional. Dalam situasi yang paling kritis seperti itu, PKI memberontak. Gak ngotak banget itu pada waktu itu. Rakyat tuh benci banget sama yang namanya PKI tahun 1948. Tapi plot twistnya adalah 7 tahun kemudian PKI kembali lagi dalam pemilu dan masuk jajaran 4 besar pemenang pemilu pada waktu itu. Di bawah PNI, Masyumi, NU. Dan yang keempatnya adalah PKI yang mendulang suara sampai 15%. Kok bisa, bagaimana ceritanya dari partai paling dibenci di Indonesia menjadi salah satu partai paling favorit di Indonesia. Bahkan seandainya tahun 1960 diselenggarakan pemilu, maka dipastikan PKI yang menang. Bagaimana ceritanya masyarakat Indonesia yang benci banget sama PKI tiba-tiba menjadi sangat mencintainya.